Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Mbah Ali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan tuh tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, turus itu biasa saja. Jadi biasa saja. Menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh tidak pernah mikir, betul, saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanatu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar misalnya, sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi enggak usah diimani. Kalau itu tok, ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayatu jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan dok, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib, itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Kalau mutawatirnya riwayatu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Sehingga kita nyaman. Misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami, itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubesh. Setelah Zirin bin Hubesh, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini,
Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami, sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir viral, tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak kata saya. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar? Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Lik ya, nggak perlu sopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Liknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al Munawwir ini yang mau dimaui apa lanyah Qurannya, apa tadi dakwah tadi tafakuh. Saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, weh harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebenarnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Nah, nambah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokkan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang nggak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah awal debat itu karena Quran dianalisis, sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis.
bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali 2 menit saja, tidak usah lama-lama, karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'it tadbir fama qoma bihi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah, kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah, karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr, bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi, kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam. Jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan, kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi, kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana 2 riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu, Az-Zanadiqah, orang-orang yang sindik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fiyau minkana mikdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka'alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah.
Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting cara Abdullah bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malaini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Dur. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dur, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum, jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mas jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita bumina wa isabaqa lamasakum fima madabun. Terus ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaki dzalikal lafzi atau talaki riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk rasam apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir, kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul Nasud, saya ini sadisu sittatin fil Islam, saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6, disaingi orang yang Islam kemarin, katanya. Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang enggak jelas-jelas, enggak apa-apa, sementing ila darajatid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi
jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Masih baca bi fathit ta karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh. Karena ini mutaaddi yang bila maf'ulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang karena ingkaha atau ya ingkahu. Karo wala tangkihu berarti la tangkih, la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Nggak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari-jari sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali banatiku ming anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh saya pas setor yang nggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya tidak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul, sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya, karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathit ta. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomita wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkihu maka kualitas maknanya itu seperti tadi, wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, masa ada ayat Quran yang dipuji-puji jami'ul kalim kemudian kualitasnya seperti itu. Jare wong alime yo khotib sing goblok orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu, karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena dzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatudz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khotib pidato khutbah, fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Pak khotib, mangdalladzi akhdobal jalil hatta al-ja'hu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar. Paling saya bilang, nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tuh khaliyadz dzihni tidak usah taukid, tapi kalau mulai mutaraddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah.
itu mesti terusannya duga. Itu kaidah tuh, nggak bisa nggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, "Mangdalladzi akhdabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir, mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya soal hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini, Dok. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten obor. Nak kowe rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu luwih gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka anak wong alim rapal Quran atau orang alim itu kriminal pertama yang menjadi sunnatan muttaba. Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, "Cung kowe kudu alim kok mbahmu." Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya zuriyah ada alim itu mesti salah ini. Salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in. Gila tabi'in karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbius sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asyraf, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebetulnya agak salah. Agak salah gini, sebetulnya ya, yang kisah harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk qurrasabah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asyraf ya, salah sah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes, tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya ya, tapi ya sudah itu nggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak nggak valid tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, "Ya Nabi Allah," seorang lagi, "Ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah." Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu Kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya, sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam, sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditakdir melok qiraah masyhur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiyun.
enggak nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi akhirnya kita tahu. Andai kan tahu-tahu ada ya, ini cara Pak Muhtaram Busro mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahza'u hus'an. Nah, ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapa huzuan, hus'an, huzu'ah. Sama, kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan aneh lu, ini mahmus kok digenti. Wow. Nah, kamu enggak tahu anehnya. Karena enggak nekuni itu. Mengapa loe sangel mikir ngono barang itu. Ah, sementing wayu semaan wis kok ribet. Nah, kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim gak suka seperti itu. Sukanya yang asli, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik, kalau hanya pakai satu lughat umatku gak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif gak bisa. Dia gak bisa baca ya ayyuhan nabiyyu, bisanya ya ayyuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa, penggawaannya kan gawe pola. Pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah, ini kecenderungan santri di polling juga. Ya, saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi itu tidak mubtagir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab, Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing tak dadekno Nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy gak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu, entah keramat tak tahu. Gurunya Imam Nafi, Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi cara Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah, sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarum Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarum. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan amanah yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amanah asluhu amana ala wazni af'ala. Ubdilat ala hamzatus saniyatu alifan mergo istimaihima fi kalimatin wahidah fasara amana imanan asluhu ikmanan ala wazni if'alan ubdilat alhamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasrotin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu, cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini, tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus
Malah terusane kudu wayang bareng. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu ndak harus dibenarkan. Ya sudah, ini cerita aja. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin tidak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco, saya ahli Gus, nggak apa-apa nanti. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi, mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy, yang tidak Quraisy. Imam Asim tuh ngepek. Lho sampean karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan ku asline ku nuruti ilmu napa nuruti riwayat, tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan. Terus i'ti apa iti? Imam Asim ngeper dua kali, dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah, iti. Daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan niku wedi guru? Karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawati ituni. Nah murid-murid itu karena gak paham, pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof di Karang ya ono kacone juga. Dulu Mbak Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbak Hasyim Asy'ari namanya Mbak Maksum Ali. Jadi dua ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Maksum Ali kemarin digojok sama temannya kan. Fa'ala yafulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yafilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen, bar nulung kok mentung kang. Fa'ala yafulu itu contohnya nulung, bareng fa'ala yafilu kok wis mentung. Jawabe Mbah Maksum, donya kang. Kok kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah sekarang misalnya ada hamzah, jajar hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil, aha jamiyun, bitahqiqil hamzaten, a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali. Harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jajar, normalnya diidghamkan a jamiyun. Jika sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wis doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa masjid tanya, jenengan baca dua kali itu wedi guru karena punya guru dua, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas.
Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, supaya tepak-tepakan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Sebenarnya muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya 3 yang bisa ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah Arwani. Saya sakit, murid radadi usaha akhirnya ditulis sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berasim muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin nggak? Oh nggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Gak mungkin wong sikit santri loro kok alim, gak mungkin kan, gak ono sing bully. Kan gak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, nggak ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran memang satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora engko takokno. Pura falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Jari Imam Syu'bah. Jari Hafiz, ora mau macakno aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Ora pas macakno aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takokno. Imam Syu'bah itu lebih sopan, gak berani tanya. Imam As-Susi ono sing nekat daripada ganjel takok. Ya Syekh gitu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh, maksudnya kok piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tu ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdullah bin Mas'ud. Wa aqra'tu ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu gak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrin bin Hubais yang terus asing. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masdarnya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza ayahza'u husan atau kemocok selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran huzuan. Tapi kalau ngaji sorof, nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bunganya dua-dua. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala yas'alu soalan terus pokoknya bahwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partai nana ayo. 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al 02 sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil qaryah. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum gitu. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil qaryah. Was'alil qaryah. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk daftar wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui. Karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu memang agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga, fakir itu kan ya berat. Bojo ngamuk, tonggo ora percaya, itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot. Diutang tonggo, ditagih, repot. Terus kedua jalur bojo judes, itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali, bojone judes jadi wali. Bareng bojone apian nggak jadi wali.
Masyhur itu di Ukudulujan ada orang wali. Dia ke hutan, temannya datang. Mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan. Memang tidak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah, keramat. Suatu saat cerai. Terus temannya tadi datang. Di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan. Doain selamat, kasihan. Mulai dulu pulang dipikul. Terus ditanya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes, itu juga cepat. Terus ketiga itu jalur alim, atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorof, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al wasal. Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum, wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar sapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fas'aluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Qaryah dibaca wasalil Qaryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Enggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem ra gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Nah, iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin ya kok dites gak pantas. Madda ya muddu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua atau benar semua karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha sumudhumun fi sakan di kaunihi bimud madra fitaran nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa may yushaqillaha berarti idgham. Ada yang yusakik berhubung iltiqau sakinan yusakikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yusakik pernah pakai idgham yusakik sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Zaman kan gak tahu sujud perkara ngono. Kan ora beda nih. Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau idgham be fakul idgham. Jadi ilmu
Makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya enggak punya keinginan ngalimkan jenengan, enggak boleh alim dalam sesaat itu enggak. Masa ngaji setengah jam alim enggak ada mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Donya ku laibun walahun maksudnya itu. Sama ada usah tersinggung donya ku laibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia innamal hayatud dunya laibun. Ya sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi' sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu mengenakkan kita. Akhirnya kita tahu walam yakullahu kufuwan ahad. Maknahu kufuwan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu. Kafaah pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih, ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggap ya. Nah, jajal tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakul lahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobbihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah, apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi, ra'aitu imro'an suratul alif, marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah, karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir sabar diutang tonggo reso nyaur itu ya roro. Damu bojo ya loro, ra enak damu. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang enggak daftar wali karena enggak repot. Cukup jadi penggemar aman, apa? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa loh. Karena misalnya jadi wali, Syabul Qadir Jalani masuk surga. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah yang jadi padahal Syabul Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga. Sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para itu andai kan beliau oleh hasud piye tuh. Aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus Pak masuk surga misalnya. Perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasul Utsmani, sinau Kiro Asab, semua macam-macam. Jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Syabul Qadir ya tentu tidak kecewa. Maksudnya ya, beliau orang soleh mesti tidak kecewa. Cuma yo kok segitunya baiknya Allah cek segitunya. Ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua. Ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah gitu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga terutama yang ahli lah supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah. Normalnya diganti apa? Ya iti. Buktinya apa? Ata yu'ti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi gak konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang gak perlu konsisten. Orang Arab sendiri gak konsisten. Makanya kalau Imam Muslim ditanya, kenapa jenengan gak konsisten? Wong riwayatnya memang gak konsisten karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy gak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham apa lam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca takbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy gak suka hamzah. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu ya Nabi Allah jawab Nabi guyu-guyu anak Quraisyun, aku itu wong Quraisy. Jadi aku baca ya Nabi ya Allah. Terus orang Tamim guyu-guyu terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap Pak. Orang yang membiasakan hamzah yang enggak bisa pakai ya, yang biasa pakai ya takhfif atau wawu takhfif ya enggak kulino pakai apa? Hamzah. Jadi
ini apa bagian dari apa ya diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya, ini enggak acara kampus ini. Kiai kok ditakok. Saya itu sebenarnya paling enggak suka acara seminar tanya, karena orang tanya itu dua. Satu orang yang enggak peduli. Wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena tidak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel. Lah kalau bodoh itu barang aib itu harus ditutupi, nggak boleh diketok-ketok no, gitu. Kedua itu berengkel banyak. Berengkel itu butuhnya aneh. Terus ketiga kepengen darani pinter mergo takoke kritis. Wes anak pendaran pinter, darani pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini ya, mungkin nanti ada 1-2 aja, maksimal 2. Tapi jangan tanya yang 3 jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Samit guyu Gus Darbi. Ngono kok ditakon, sini santri kerap ya kan mesti gitu. Lah nak takon anem wangel, jelimet, mesti takonku. Kalemku kok paham apa ora paham? Misalnya sampai takok, Gus kufuan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi wow. Sehingga ala suratin nakis seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah tanya paling buruk itu tanyanya muta'anid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini bukan neror jenengan ndak, supaya punya aturan gitu. Bukan neror betulan memang itu supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah nerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Mbah Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada ahli sorob Pak Tarom. Jadi sorob sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorob begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda, terus baleni lagi madda ya muddu umdud lah. Harus 2 kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa 2 kok kenapa harus milih 1? Ya kan di Quran fal yamdud kan, harusnya kan bisa fal yamudda, fal yamdud bisa babin ilas sama wa in kana kaburu alaika iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiyana faqan fil ardi. Terus itu fal yamdud bisa benar sama, terus sumal yaqta fal yamdud hal dibana kaituhu mayat itu yang kan ada ayat fal yamdud itu juz berapa itu 17 atau berapa itu. Itu kan fal yamdud. Harusnya juga bisa fal yamudda. Yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusaqillaha, ada yusaqik, ada mayyartadda, ada wa may yartadid. Karena tadi benar alfiyah nahu halal tu ma halal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih, boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud, boleh fal yartadda, boleh fal yartadid, boleh mayyar tadda, boleh mayyar tadid. Lane Pak Hamid Pasuruan almarhum niku terkenal wali niku, manjen wali saka jalur wong alim niku kula gadah pernah Pak tegene Lasem. Nah Pak Hamid yang Lasem niku anggar wong sering sowan diken store Quran. Pak Kaji jenengan ngapal Quran nggih store kula. Nggih, Pak. Store sak juz mati, kadang ya tolong juz mati. Ya akeh sing mati dalam keadaan 3 juz, sing akeh ya 3 juz. Kula pengen praktek nang Mustafa tak tawani tapi kok tapi kok terus mati mau setengah-tengah kudu. Engko nek tuwa Mas. Saiki umur piro to? Urung wayahe mati, urung ya. Dereng kok. Oleh muni dereng banter. Kaya ora ajale. Ketika itu banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya wong-wong umur swidak ditawani Pak Hamid. Ada kiai yang agak teman itu wanita kok. Mbah Sirine napa gaya ajaran ngoten. Sekarang tuwek kok ngapal Quran. Dari Pak Hamid, wong tuwek lah iku nom ning gone 2 hal, yaiku kepengin sugih mek kepengin mapan. Ya wong kan ketika Nabi kan wong iso tuwek kecuali loro, al-khirsu wal amal. Ambisine kepengin mapan iku cek
tinggi. Nah, itu repot. Wong ape mati, cita-citane cek kepen sugih. Berarti ditulis pangeran hadza yamut iki mati tapi cita-citane kepengin sugih. Tapi nak takkan ngapal Quran kan statusnya iku iki mati dalam keadaan kepengin ngapal Quran. Jadi himah itu lah iku mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi paham sang, jadi itu jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi piye supaya status ruhin ora wong sing kepengin mapan, tapi kepengin sing hafal Quran. Kon ngapal lo. Tapi nak saiki kan dekne emosinya masih tinggi, kepengin naklokno dunia. Wah, betul. Soben kene, umur apa? Umur sita dia. Umur sita enggak setor. Patang jus krungu kabar. Yes. Iku pas mati iku jenenge yaltamisu fihi ilman. Yo ngono. Kula niku rada cocok. Lah nang apa abot wis ngaji ngene ae sang rahat ngaji nganti tuwa ngono ae. Soale cek golek napa? Cek golek. Mang luar biasa mong golek ilmu. Mergi niku wau sing iso jaga donya namung ilmune ulama. Iki kula rasakno tenan. Kula niku duwe kanca kathah sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng kene Amerika kuwatah. Rata-rata wong awam kan kerja kasar temu. Nak cerita kula nggih seneng tenan. Nate ngaji bapak seneng tenan. Kula nate teng Malaysia nilai santri-santri bapak sing kerja. Masa Gus alhamdulillah Gus baru kaya tau ngaji abe jenengan. Mriki wong edan kabeh ora edan kula tok. Perkarane Lah piye? Perkarane kula jek salat terus liyane sedan kabeh ora ono sing salat. Iki cek gua ya dene yakin nak waras dhewe. Lho coba kalau dia andikan ndak pernah ngaji mungkin cara berpikir wong Indonesia ku pemalas. Kayak pakar-pakar jurnalistik, orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda. Bakasannya wis. Lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda. Jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura, bergegas, dinamis, ngobel jadi. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas ku ngasil dhuwit sing nglunglae iku. Tapi nek pikirane wong saleh kan ora. Wae ra sujud elek kok repot, wae ra sujud elek angel temen. Penak di. Soalnya mau mikir bulat-bulat, soalnya gak wasjud ya ora wak tarif ngono wae, ngono ya wasjud. Tarif. Wis ngono, nyatane tenan, santri-santri sing teng Malaysia, teng Singapura, sing kerja-kerja untuk nak ndek dhuwit ya ngirimi masjid setempat, pondok setempat. Ya eling ae dekne. Dan dia ndak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mergo wonge ora tertib, gak dinamis, gak mobil ora. Pikirannya pokoknya luwih apik nyatane sujud. Yes ngono. Lah pikiran ini sudah mulai entek, mulane tak kampanye. Kowe lah ora tekem wis do kanut-kanut ngono aku serah. Mulane tak lurusno, paham ya? Jadi ngaji iki dianggap ae obat, paham ya? Dianggap. Ben utekmu didelok pangeran ku bener. Pangeran mirsani utekem iku ora orientasine dunia. Wong Kanjeng Nabi nak donga seperti Allahumma la tas'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Wah, Nabi wis pirsa umat esuk ben iku menjadikan dunia itu dari dianggap apa intine sampai Nabi donga marai donga Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmin. Jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik saya. Itu kabeh-kabeh ukurannya apa? Ukurannya apa dunia? Jadi cara wong soleh misalnya numpak mobil pikirannya numpak mobil Alphard orang maca bismillah masyaallah iki kena laknat yang mau lali maca bismillah. Mbok numpak sepeda elek maca bismillah alhamdulillah cek maca apa bismillah ngono ae pikiran wong soleh pokoke wis ngono. Wis pokoke aneh jan wong soleh kok aneh. Tapi iku mahallu nazarillah. Tapi wong soleh ngene iki mahallu nazarillah. Sing dadi pertimbangannya Allah mengabadikan dunya ora disiksa ya barokah pikiran-pikiran seperti itu. Malane apa anggere nyiksa satu kampung kok ana wong alim di kampung iku ora sida. Piye wong alim sing pikirane sik bener. Malane omahe wong alim ning donya iku kaya lintang sing ning langit iki ning hadis qudsi. Malane omahe wong alim go titen-titenan dene pengira. Ana alamate populer ning langit. Omahmu ora populer. Gak ana catetane. Usem kabeh ora jelas. Paham ini penting. Imam Malik terus cerita bahwa populer thalibul ilmi iki cerita Imam Malik guru Imam Syafi'i iku nganti dekne ngalami Yahya bin Yahya ku akhirnya jadi murid para ke Imam Malik. Dekne ngalami wong ana cah nom mati
Semua ulama sak Madinah delalah melok nyolati kabeh. Bahkan ulama sing kelas-kelas mujtahid niku nderekno tobatane nata liyang lahate. Nah, terus suatu saat bocah niku mimpi ketemu wong soleh niku. Niku ditanya, "Apa yang kamu peroleh dari Allah?" Dari barokah golek ilmu aku mbek Nabi mau kacek telung soft. Kacek telung napa? Soft. Telung soft itu sudah termasuk dia, berarti dengan Nabi hanya 2 soft. Iku ada Nabi, terus ada para sahabat, terus di belakangnya ada dia. Nggak hebat tenan. Jadi Nabi, terus sahabat, terus dia. Nah, itu pun ya berarti 3 itu termasuk dia. Jadi zamannya Nabi, justru luar biasa. Mau barokah padahal dia golek ilmu urung kasil ngalim. Dia urung kasil napa? Ngalim. Ini kula waca terusaken. Terus kamu dapat fasilitas apa saja? A'tanillahu ta'ala bikulli babin ta'alamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Saya dikasih Allah setiap bab yang saya pelajari minal ilmi saya dikasih darajatan fil jannah. Ya contoh gampang ngeten nggih, misale Mustofa ngaji kula. Ngaji bab udhiyah atau bab dzabihah. Ngene lho mus carane nyembelih sing halal iku. Sing kepotong iku kudu wadijen ambek apa hulkum. Sing syarat wajib iku pokoknya apa mustahil cara gini gurung apa? Mana bahasa Arab roh, mana bahasa Jawa ini malah Arab. Kan gulu itu nak cara fikih kan ada hulkum, wadijen, mari. Terus gua tak warai lah. Pokoknya yang wajib diketok iku iki. Barokah iku wong sak donya nak mangan pitik halal. Mergo ana aturan apa penyembelih. Ya. Nak dagingnya kok halal, pantese mlebu swarga. Kok nak kok haram, pantese mlebu napa? Pantese mlebu napa? Setiap bab yang saya pelajari itu dadi darajatan fil jannah. Misalnya nanti setelah sinau bab udhiyah atau bab dzabihah, sinau meneh misalnya bab zakat. Dunia itu rawan subhat, mulane kudu dizakati. Ya dadi darajatan. Setiap bab yang saya pelajari itu dari darajatan fil jannah. Padahal ki ngaji kula tok 11 tahun niku pirang bab wae. Wah, entuk akeh iku wis napa? Cuma kelirune sampeyan ngaji urusan donya luwih akeh. Lah ngaji waras sak wulan pisan sing donya bedino. Lha iku mari perkara. Fa'atani rabbi hatta balaghtu ila darajati ahli ilmi. Akhirnya aku ning kono dikai pangeran nganti balaghtu ila darajati ahli ilm. Ngeten-ngeten nggih. Kudu mau mencelot. Falam tabluh bi ad-darajat ila darajati ilm. Tapi aku kelasku keliruku iku aku ora nganti ngalim. Mergo mau sinau urung bar wis mati, orang jus wae. Orang jus wis napa? Mati. Kena nganti 13 jus ora apa-apa kan dimulai saiki engko mati-mati bar pira? 30 apa? Jus. Kula di santrine bapak niku tahlilan jejer kula. Jan santrine bapak riyen kula roh tenan radi candalem. Setore bapak namung 8 jus. Bariku dadi guru, dadi PNS keluargane rada do seneng. Nggih, sering gejlekan. Bila tahlilan jejer kula maca akhir Baqarah cek tak oleh. Maca kulhu tak peng. Aja maca kulhu. Tapi niku kulhu jus 30, setara jus 8. Kan saiki mangkel pol. Lah tidak ada agar mami kok kira-kira mamu ana aku. Gus ana ta ora? Rawuh ta ora? Rawuh. Mau tak maca Baqarah. Aku ora oleh maca jus 30. Setara jus 8 kok maca jus 8. Mulane cara aku imam-imam semaca kulhu iku akeh. Wong ora hafal Quran maca jus 30. Wah, kacau. Ya kulhu jus pinten? Jadi dia ini orang nganti ngalim. Faqala azza wa jalla zidu warasata anbiya. Wis tambahi. Faqat khatam tu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bisunnati wa sunnati anbiya'i aw talibun lidzalik ajma'hum fi darajatin wahidah. Oh ini bisyarah gitu nih. Khatam tu mewajibkan ingsun. Dawe Allah faqat khatam tu monggo teman-teman wajibno ingsun. Sing kata khatmun. Khatmun ini maknane napa? Wajib. Aku wajibno ning awakku dawe pangeran. Saya mewajibkan diri saya sendiri. Wong kok mati dekne alimun bisunnati roh tradisiku wa sunnati anbiya'i
Utawa misale ora autalibun lidzalik ujek golek-golek. Kok sampeyan ini jenenge ijek napa? Golek-golek. Iku ajma'hum fi darajatin wahidah. Engko tak kumpulno mbek gurune fi darajatin wahidah. Mane koyo kula dadi ngalim kadang ya rugi, perkarane ya ngono. Aku kadang-kadang iku tak rewangi apal ribuan hadis sih, wah serepot. Kena pengumuman kedua tuntas. Jadi mau gaya tok wong alim diundang sik gaya. Jale Abdul Qadir Jalani tirakat 15 selawe tahun mangan godhong Abdul Qadir. Masa dadi Sultanul Auliya gratisan. Selawe tahun mangan godhong tirakat. Nganti dadi wali kondange ngono. Sampeyan pengumane ya Abdul Qadir Ibnu Jannah. Ibu swarga pancen wong papan atas. Engko pengumuman kedua yo dan para penggemarnya. Wah, repot. Ya kudu siap keputusane pangeran, Pak. Ya kudu rido. Mbok bojone barang padha ora roh. Kudune kowe luwih elek sithik akan mosok padha. Terus fa'atoni rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilm. Akhirnya aku rapati ngalim lah, wis dadi sumpahe pangeran, pokoke angger gelem belajar derajate padha mbek gurune. Wis falaisa baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa darajatani. Aku mbek Nabi mau kacek 2 derajat. Darajatun huwa fiha jalisun. Itu satu posisi sing Nabi pinarak di situ. Wa haulahu annakulluhum. Terus wa darajatun fiha jami'u ashabi wa jami'u ashabin nabiyyin alladzina ittaba'uhum. Jadi 2 sof itu satu sof para nabi dan para ikhwanihim minal anbiya wal mursalin. Derajat kedua para sahabat. Terus wa darajatuman ba'dahum fiha jami'u ahli ilmi wa talabatuh. Terus sof ketiga iku wong-wong sing jek golek ilmu lan sing wong alim. Terus fasayyaroni hatta tawassatuhum. Saku pokoke melok mlebu nganti ning tengah-tengahmu. Padahal orang kasil ngalim. Faqalu marhaban siwala min jadus. Wae disambut. Mane ki sampean ramale ngalim lah tetep melok dosok. Tawassatu dosok. Wah, repot. Saiki yo cah elek ra sopan asline, tapi piye wis. Tapi janjine pangeran, pokoke anggere melok golek ilmu yo dipadhek. Misalnya kowe muni ngene, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan tidak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halaku ka fil ghina. Ternyata rusak nak sugih. Banyak kan orang ingin punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Napa enggak pernah tahu. Ya daripada ngono wis resiko ngono, ijazah guru-guru kita wis duwe niat kaya niate para wali. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'athu. Terus kemarin kita ngaji ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, itu Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falamma ra'at monggo semangsane ningali sapa Halimah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa Halimatu. Ra'at sapa Halimatu Halimah. Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saking pira-pira prahara, saking pira-pira prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala. Jenenge saliman minal ahwal. Rojaat mau kembali sapa Halimah bi iklan gawa Nabi masruratan halis seneng banget. Ilal atlali maring rumah, maring perumahan. Sumakasot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani ing atase sebagiane pira-pira dukun. Ya, seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat madhin apa? Dulu kahin itu sifat pujian. Karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah apa diutusé Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ngatasi ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri saing urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Hanya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala mongko ngucap lagu maring Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saya ulang lagi ya, kahin di sini masih sifat positif, apa? Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku Yabna Zamzam, he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa Yabna Zamzam, he anake apa? Zamzam wal maqamilan anake maqam
Ibrahim warukni lan rukun manen ruknul bait ngene iku makom rukun niku blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad napa nggih blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad wong nak derene napa rukun wal baitil haram lan anake baitil haram afil yaqadati ana ta ing dalem melek ra'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu kamu ngalami di bredel dioperasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur. Faqala mongko matur sapa kanjeng Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam balik demi kehormatane Allah sing Maha al malikil alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat tak sekseni kifahan kelan langsung. La asyukku kifahan mana apa langsung la asyukku ramamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udom lan ora gamang sapa ingsun ora mamang sapa ingsun ora bereng manane udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga. Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udom. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Pasangan wedhus pas teng dalan pas tempat terbuka. Faqala maka matur lahu mane kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal hulam he cah cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal hulam he bocah kowe sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul alami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu kaute kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun dan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknanya tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira nyanzilu bakal tumurun sapa Jibril. Nah, ini nunjukno nak dukun dhisik orisinil, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan piye alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun niku tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Wis ribet. Dados riyen kata dukun niku orisinil napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga nak saiki dukun muni ngerti alam gaib bohong napa? Bohong. Wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah sing nyolong ra adoh. Bareng wis bar jawab ngono kan adu-adu jare sing nyolong gak jare sing cah mau. Lah ya kon dukun duit 10 juta ra tau duwe kok kecolong, Pak. Ya takoke dekne butuh nek ana wong ngomong dijawab apa? Biasa lek ngomong rono. Pak dukun alpat kula ilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong ngene-ngene. To sampai saya ran duwe kok apa? Alpat. Jajal karo percaya dolane dukun terus muni alpatmu ilang. Kok tetep ae dijawab, apa? Dijawab. Kalau Pak kula pengen dibojo ayu tetep dikek wiridan. Padahal dukun niku bojone ya elek. Oh lucu kan. Takok nomor ya dijawab. Lah misale nomor iku tenan nak ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong dia apa? Gede. Wis ora masuk akal kabeh. Dukune rasa iki ra. Ngono sing percaya ya akeh. Samit tenan. Nah, tapi dukun teng konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita kalau yang kamu saksikan itu benar maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya kahin itu ada era di mana dia positif yaitu qabla bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena sebelum bi'tsah akses itu masih ada akses itu masih ada tapi setelah Rasulullah dukun niku fayati bimi'ati kasbah bohong 100 kali paham geleng-geleng itu saiki rasa dukun rasa dukun anak-anak wong dukun yo pinter mencitrakan diri ora tau adus suripe ngisor kali macem terus dalane reso diakses dukun parfuman dasinan wis ora ngandel wong ora ngandel. Dadi ini yo gaya radus. Rambutnya gondrong gitu jaga iman. Nah, misalnya dukun terus apa dasinan apa? Dasinan terus amen WA-an kan wong ora ngandel. Napa? Nek rokok ngelinting terus ning ngisor apa? Kali. Terus rono nek iso diakses. Enggak semua orang bisa ke sana. Oh, harus lewat jalan setapak. Oh, kesane kan
sakral loh. Padahal itu pencitraan, itu gaya-gayanan, cok napa gaya-gayanan. Saya serawon, serawon. Sekarang kita ngerti bahwa mata tri nafsum mata taksibu. Semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi Rian banyak ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhairo ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Kayak hasil itu benten ya, mungkin kahin nomor itu jelas dukun kok menyapa absyir ayyuhal hulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kuflu wa khitam alayka yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dikhitabi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dikhitabi Allah langsung. Oh, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Oh, di sana lagi ini gue ribet. Oh, ribet. Ya tapi ora usah gue anti nemen-nemen. Jangan pangeran bagi rezeki. Ono sing liwat bodoh nih, liwat macam-macam. Ya kayak gue kadang kan ono wong fakir iku modus. Kayak wong ngemis saiki mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono. Mergo pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing ngekeki bojone sitok, pengemise bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemise dioperasi duwe 40 juta, sing ngekeki mung 10.000. Kata mboten. Ada ruwet zaman akhir ruwet. Santri ruwet umune wong liya. Wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil. Eling-eling dadi kahin tadi ngendikan piye? Dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung. Bahasa Arabnya apa? Wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil. Berdibaan bertawacana awas kena maca cek krodal gradul gak paham. Pokoke maca iki bertawacana iki kudune senenge Nabi tambah. Semua coy bebek nangis kok paham. Jebule keliliben no. Ya benar tak terangno iki ra paham kebangetan no. Waman te sapa da ya rupane man ala di rupane wong yahsuru kang iso gebak sapa ladi. Gebak maknane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara gebak apa meliput secara detail. Ki kuna nak manani gebak. Mak ing perkara haweta kang mengko panjenengan minataqdili saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kan wedi. Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa iku? Yo mbok. Dadi males oh. Terus kaya ana unsur taring, wis aneh. Kaya kuwi lho wong mbok guyu sak wedi kan. Wis ana unsur taringe, ana lomboke, ana ora tau sikatane. Berrokok antangi turu kan ribet toh. Tapi kalau Nabi itu giginya itu detail indah sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna min kalamihi ahla samar seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama faka'ana durra yasqutu min dzalikal kalam itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan bodoh ni. Ora raine wis gak rai bodoh ni. Tapi nak kowe wis macak khusuk sing bebo anteng ngono. Wong mesti wah bludas ya. Banyak misteri yo. Mane wis khusuk santen. Karena ya memang pembohong betul memang gayane tok. Saiki khusuk ya modus yo. Terus rapopo gak paham astagfirullah. Serapo gawok masyaallah. Padahal ra jelas maksude piye ora jelas. Butuhe pencitraan nak ndekne kowe eling pangeran. Nyeling pangeran dhewe anak yo kena ledul ndak kondo nyeling wae ora usah ribet ora usah ribet yo nak eling tenan ora husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi kok nak ra suudzon niku yo koyo goblok ribet zaman akhir napa ribet lawaan ba'di wasfi makna kalan saking nyifati sebagian maknane jenengan yaksuru dadi pepeko iku ora detail apa lisanul matihi lisane wong sing muji al mutili kang dawa-dawano. Maksude
untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja, orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai. Apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat sakhoknya Nabi. Itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju, diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya, syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunia, swarga lho swarga. Itu Nabi memohon supaya umatnya sira jelas-jelas ngene iki mlebu swarga. Wong kok lomane ngono, wong kok lomane. Ya itu lah. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nate mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Ini apa? Wa an ba'di wasfi ma'naka yaqsuru lisanul matikhil mutin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang, termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pecinya ada sya'aratu Rasulillah, ada apa? Sya'aratu Rasulillah, ada sisa-sisa rambutnya Rasulullah. Ketika beliau mau kapundhut, lalah ketune iku ilang. Kethu sing ana napa? Sya'aratu Rasulillah, ada rambutnya Rasul itu ilang. Turki meletene ngono, Turki orang meletene Eropa. Iku sing didol ya museum ning gone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau kepengin delok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi ben didelok. Ya jal rambutem. Paham ya? Ning tukang potong bar dobong yakin. Apa ya berarti potong terus apa? Tumane do mlaku. Iku saya sekarang Turki, orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu kemudian jadi rambutnya Nabi sekabundut itu bisa mendatangkan rezeki. Gue Sunan Bonang ya kalah. Gue urip boleh mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut ngresgeni wong akeh. Wong dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Ya sing mati wis iso ngresgeni. Gue urip ora mesti ngresgeni. Dadi wis ribet. Madinah iku nganti sugih ngono barokah apa? Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia, bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa? Mana itu negara mana itu? Spanyol ya. Spanyol itu kaya, Turki itu kaya. Ya sebenarnya rambutmu nasib baby ya saya takut. Paling rambutmu malah protes be pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya, junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hadis-hadis niki kok paling nasibmu berhadapan-hadapan mbek rambutmu sedewe. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muga-muga ngalami ngono. Dadi ning masar mau geger mbek kritinge dhewe. Oh, cewek elek kelakuane elek. Aku melok kuwe tekan junub mbok ketok urung mbok dusi. Apa? Ribet kan apa? Untukmu ya padha, coplok sik sedurunge sedih ribet-ribet. Nah Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu yaqsuru lisanul matihil mutil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yaqsuru itu cendak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji Kanjeng Nabi, ya sebisa kita tetap muji Kanjeng Nabi meskipun tentu tidak akan ila darujatil kuswa ke derajat terbaik. Lah daripada muji salah kita muji anut para ulama sing muji. Pemuji dewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama.
Di antaranya pujian lewat tiba berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtud duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada kemuji dewe jebule Kanjeng Nabi kaget. Orang ngono aku, orang ngono kan ribet kan. Jebule mujimu ku keliru. Misalnya kemuji ini, Nabi ku wong Mekah. Jadi yo tanggane Abu Jahal ngawur. Ya bener tenan tapi orang ngono dul bocah goblok ngono. Orang ngono carane muji ra ngono. Justru tanggane Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyek to ora? Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyek, orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat menunjukkan Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe gak terlalu oleh Nabi kok timau di musuh tukang RT, kota RW kan gak keren, no? Makanya musuhnya Nabi presiden Mekah Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya orang mutu, wah Nabi Muhammad itu hebat, tahu ngalahno satpam itu cerita itu piye? Bocah orang tahu ngaji, paham ya? Jadi Nabi kayak Nabi Musa, musuhnya gak tanggung-tanggung Fir'aun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, musuh sopo, maling pitik. Ya ora babak le dul-dul. Kabeh ku ono. Dadi muji Nabi ku justru Nabi ditangga Abu Jahal ku keren, apa? Keren. Mergo musuhan ambek apa tangganan ambek musuh. Lho ora ngger wong kuat tangganan ambek musuh. Musuh besar, oh. Lan nek muji Nabi ku ngaji, aja mbok gawe dhewe rusak konstruksine. Rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat ku suwengi ngene-ngene. Sing muji ben ulama. Saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet to. Ribet. Mongso mong salat suwengi ribet-ribet. Muji aja kowe lah sanut ya napa? Anut. Dadi muji anut ya, muji anut karena kita ndak akan sealim para ulama nggih. Aku jek eling nak ijazah bapak sing diulang-ulang kula niat kok nialite Abdul Qadir Jilani. Mbah mun ngijazahkan ya gitu. Ki Hamid Pasuruan ngijazahkan gitu. Karena cara kita berperilaku tidak mesti sehebat para ulama dulu. Kulo niat kados niate Abdul Qadir, kados niate Abdul Hasan As-Sadili. Ini bukan dalam rangka kita taklid buta ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas. Maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu nak njaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau njaluk ngene, ya Allah saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad. Dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasih Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan itu bisa saja doa itu tidak pas. Doa itu tidak pas karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kayak donga ya Allah kula kepengin dadi wong alim sing manfaati wong akeh. Wong dimanfaati kowe ora mesti ikhlas. Kriting ireng puasa, wong kan ora siap dadi murid misalnya. Jadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang sing gak jelas. Paham ya? Tugale ngene, ya Allah kula pengen sugih ngrumat yatim 1000. Nek Allah kepengin nyembadani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak donga ku ojo detail. Apa? Ojo detail. Potensi salah. Apa? Potensi salah. Kemudian donga ya Allah kalau pengen dadi mubalek terkenal, nah Allah nuruti iku berarti gawe panitia sik, tarian sik, nata panggung panitia tukaran sik, mau demi nuruti donga ora jelas ini. Ora usah donga ngono. Lane donga-donga sing resiko ora usah, nggih. Donga sing umum-umum ae suwe Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina hasanah sing di ora ro. Wes, ngerti to hasanah, wong ora pati ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya ora usah ribet ditampa wae no. Tampa wae. Ya jadi Sayyidah Aisyah saja, saya ulang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'idzu bika masta'adza minhu habibuka Muhammad. Soale kira-kira maknane saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe muni ngene, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua
kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halakuka fil hina. Ternyata rusak nak sugih. Banyak kan orang ingin punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita nggak pernah tahu. Kenapa nggak pernah tahu? Daripada ngono, resiko ngono, ijazah guru-guru kita duwe niat kaya niate para wali. Paham nggih? Kaya saiki ngelem Nabi yo ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale wah Nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru Nabi tangganan Abu Jahal itu sifat amat khin karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh Nabi di musuh ketua RT maling ayam enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya siapa? Fir'aun seru, Nabi Hud musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat, waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi kok terima uang sing angkat waktu cilik ora kuat kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud itu uang sing kuat, ngangkat waktu gede. Musuhnya Nabi Soleh iramadatil aimat allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil wad. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa. Watu gede dikrok gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibrekno ndasmu bar. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Jadi seru urip iku seru. Nah, tapi kowe kan raro detail-detail gini gak daripada raro detail nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enake ra potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Bahasa halus wis tak berhalus kita ora. Lu sangi sorene potensi apa mesti salah. Potensi salah cek ape mesti salah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu ahsanan nasi api-api manusa apane kholqon bentuk fisike wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa fisik ya kono mane kejadiane wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda, afal tafdil, ahdal. Wa ahdahum lan luweh untuk petunjuk enas. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling untuk hidayat, wa ahdahum lan luweh untuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni askahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa? Ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman wa ahda sabila utawa aska napa? Aska dan seterusnya. Karena ono apa khuluquhu tindak lampai Nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi itu, perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon apa? Kholqon. Dadi koyo raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ono ora paham-paham. Budi pekerti bingung budi pekerti opo. Karena ono apa khuluquhu apa akhlake Nabi Al-Qur'an. Kena kepen ro akhlake Nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.